Udah dua. Nah, orang itu ngaku kan? Udah jelas-jelas SK-nya itu SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat kesehatan yang beliau berikan, kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Salawat dan beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasul kita dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru hebat semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul dengan kita di sini, yang mana di sini kami akan melakukan seminasi mengenai budaya positif, yang dalam hal ini nanti kami calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya sendiri Resi Ratnasari dan rekan saya nanti Bapak Taufik Haryanto yang akan berbagi. Di sini kami sebelumnya tidak menggurui ya, berbagi apa yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak yang akan kita berbagi bersama nantinya. Untuk materi budaya positif, yang pertama mengenai penerapan budaya positif nanti akan disampaikan oleh Pak Taufik Haryanto. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi rangkaian CGP. Kita perhatikan sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, salah satunya yaitu ini budaya positif ini. Yang pertama ada ini disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah, mungkin langsung saja ke disiplin positif, di mana disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Seorang yang disiplin harus mempunyai motivasi intrinsik dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik dari luar. Tujuan disiplin adalah menggali potensi yang dimiliki untuk dihargai dan bermakna. Dan disiplin adalah kontrol diri untuk nilai kebajikan yang kita hargai, dalam arti orang tersebut harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Jadi yang namanya disiplin bukan hanya kita menuntut anak supaya disiplin. Sebetulnya guru juga harus memiliki sikap yang disiplin juga. Nah, disiplin positif ini yang pertama dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau dalam bahasa kita itu disiplin itu artinya adalah patuh atau tertib. Lalu sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dan memiliki motivasi intrinsik. Lalu selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, sebetulnya selama ini kalau kita menerapkan disiplin ke anak itu kan pasti kita dengan ancaman. Ya, saya sendiri pun juga seperti itu. Kita ancam sebelum mengikuti program ini. Setelah mengikuti program ini, sebenarnya hal-hal yang seperti itu tidak diperbolehkan ya Bu Resi.
caranya tidak seperti itu dengan ancaman. Memang kalau kita mengancam anak, ya pasti yang ada itu timbul di hatinya rasa takut, hanya rasa takut aja. Setelah kita setelah kita nggak kelihatan, pasti akan dilakukan lagi hal yang serupa. Lalu selanjutnya ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selama kurikulum Merdeka ini kita juga tidak asing dengan profil pelajar Pancasila. Karena yang dulunya di K13 itu ada penilaian sikap. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka sudah digantikan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga seperti halnya kita mengisi nilai di e-rapor. Di situ ada beberapa poin di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada nilai kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya ada motivasi atau perilaku manusia. Yang pertama ada menghindari hukuman, lalu mendapatkan imbalan dan menghargai diri sendiri. Coba. Jawaban apa? Kakak. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bu Resi untuk menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Baik Bapak Ibu, guru-guru hebat. Motivasi perilaku manusia ini adalah motivasi dan perilaku diri kita. Pasti yang tiga ini ada pada diri kita, ya kan? Yang pertama itu menghindari hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri. Nah, di sini posisi kita itu sebagai apa? Misalnya, Bapak Ibu masuk ke dalam kelas sesuai dengan jamnya. Masuk pagi, langsung masuk ke kelas. Nah, sebenarnya itu apa tujuan yang ada dalam diri Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu semua melakukan hal itu hanya sekedar menghindari hukuman? Misalnya, takut kepala sekolah nanti marah, wakakurikulum nanti ditelepon, takut gara-gara ditelepon wakakurikulum, masuklah kita ke kelas. Atau cuma mendapatkan imbalan. Bu Sari masuk tepat waktu, teng bunyi bel, Bu Sari langsung masuk ke kelas. Masuk ke kelas supaya apa? Apa yang dilakukan Bu Sari itu supaya apa? Supaya dia dapat imbalan, dapat pujian. Bagus ya Bu Sari itu ya. Bagus ya Bu Sari, dapat reward misalnya nanti ada di akhir itu mengharapkan dirinya nanti kita mendapatkan imbalan, mendapat reward. Yang selanjutnya adalah menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri maksudnya gimana? Kita masuk ke kelas kita itu dengan tepat waktu, nggak ada kepala sekolah kita tetap masuk, nggak ada kurikulum kita tetap masuk. Kenapa? Menghargai diri kita sendiri. Bagaimana? Yang diri kita sendiri sebagai guru, sebagai diri kita itu sebagai guru itu adalah sebagai panutan. Sadar kita diri kita itu adalah panutan bagi siswa kita, teladan bagi siswa, tanpa adanya imbalan, tanpa adanya hukuman atau teguran bagi kita akan melakukan itu. Itu dia yang seharusnya yang kita miliki adalah di motivasi diri kita ini sebagai guru, sebagai pendidik adalah menghargai diri sendiri. Kenapa? Kita hargai diri kita sendiri Bapak Ibu semuanya. Dengan penghargaan dengan diri, tanpa kita nanti pikirkan, saya nanti lakukan ini hanya sekedar ada mungkin teguran, takut telepon Pak Iqbal misalnya kan, takut teguran dari kepala sekolah, nggak ada kepala sekolah, nggak ada kurikulum, nanti kita nggak masuk, benar nggak? Bebas, iya benar Bu Riza, bebas, nggak perlu masuk gitu.
Tapi yang harus kita miliki adalah yang menghargai diri kita. Kita di sini sebagai guru, niat kita sebagai guru, tujuan kita ke sekolah di sini sebagai guru, berarti kita menanamkan di diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Kalau kita sebagai guru ini tanpa adanya imbalan, tanpa adanya hukuman, teguran pada kita tetap masuk ke sekolah, kita tetap masuk belajar pembelajaran sesuai prosesnya. Itu yang kita lakukan. Nah itu ya Bapak Ibu ya, kenapa itu ini dimasukkan ke dalam budaya positif. Kenapa? Budaya positif ini adalah hal yang sangat luar biasa ya, Kak Dewi mungkin tahu, Pak Taufik, sangat luar biasa ilmunya yang harusnya kita terapkan di sekolah kita ini. Insya Allah budaya positif ini yang kita terapkan di sekolah kita ini, sekolah ini maju. Setuju ya Bu Rina ya? Sangat-sangat setuju. Kenapa? Kita balik lagi, rubah lagi motivasi diri kita, rubah lagi mindset kita. Kan kita posisikan kepada menghargai diri sendiri. Kita hargai diri kita. Masa gara-gara hanya takut sama kepala sekolah kita masuk ke kelas? Masa hanya gara-gara nanti di akhir semester nanti kasih reward 500.000 kepada guru terbaik masuk ke kelas tanpa ada izin, tanpa telat masuk? Hanya seperti itu penghargaan pada diri kita? Tidak mungkin kan Bapak Ibu? Balik lagi kita ke harfiahnya, kita sebagai guru tanpa harus ada imbalan, tanpa harus ada teguran, hukuman atas diri kita tetap menjadi seorang guru yang hebat, yang luar biasa bagi peserta didik kita. Tanpa kita harus masuk tuh nggak gara-gara disuruh, enggak. Bel berbunyi kita masuk sesuai dengan kita hargai diri kita ini, kita sadarkan kita sebagai guru gitu. Kita ada sebagai guru dan hal itu pun bagi saya pun masih terlaksana seperti. Tapi di sini dengan mengikuti Jalan Penggerak ini ya, dengan mengikuti program ini membuka wawasan saya, membuka mindset saya benar. Selama ini mungkin saya masuk takut gara-gara wakil kurikulum marah, gara-gara kepala sekolah marah, tapi tidak ada penghargaan bagi diri saya sendiri gitu. Setelah ini membuka mindset saya, oh ternyata benar. Kita harus hargai diri kita sendiri sebagai guru. Kita tahu harfiah kita sebagai guru, kita tugas dan tanggung jawab kita ada gitu. Nah itu nanti kalau memang kita terapkan itu di sekolah kita ini, insya Allah sekolah kita ini akan menjadi sekolah luar biasa yang manfaatnya bagi orang banyak dan mungkin bisa menjadi panutan bagi sekolah-sekolah lainnya nanti. Amin. Lanjut. Terima kasih kepada Ibu. Luar biasa kita semua Bapak Ibu. Kalau Ya. seperti itu, yuk Jadi kita sama-sama. mungkin itu ya Ibu untuk motivasi dan perilaku manusia atau guru lah yang ada di sini. Kebanyakan mungkin masih berada di 1 dan 2. Wah, saya sendiri pun Nah, saya sendiri pun juga ya begitu sebelum mengikuti program ini. Makanya kenapa kami bilang program ini sangat ditanyain bagus? aja. Karena selain kita mendapatkan sertifikat, di sini juga mengajari kita bahwa mengajar itu bukan hanya sekedar mengajar aja gitu. Tapi mengajar itu dilakukan dengan cara yaitu tadi kita adalah guru, ya berarti tugas kita adalah mengajar tanpa ada di belakangnya takut hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan. Tanpa ada embel-embel. Jadi begitu tank masuk ya seharusnya kita ngajar, ada jam ya masuk kan gitu. Oke, lanjut. Tunggu Pak Taufik, ada pertanyaan dari Bu Sari. Iya, Bu. Tanya. Iya. Ini kan yang motivasi Motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia ini kan untuk guru. Kalau Iya. kita menerapkannya untuk anak gimana? Kalau tanpa mengasihi hukuman, apa yang harus kita lakukan? Iya, nanti ada itu di di segitiga restitusi. Ya memang
hal-hal ini itu bukan hanya untuk kita guru aja, tetapi di sini juga berlaku untuk semua stakeholder yang ada di satuan pendidikan, terutama. Oke, terima kasih Pak Dery ya, pencerahannya sangat luar biasa. Bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa, motivasinya menyadarkan dia, motivasinya menghargai diri sendiri. Nanti akan kita bahas itu mengenai di segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Di situ nanti akan kita bahas. Kita ini kebanyakan anak-anak kita kan kebanyakannya menghindari hukuman karena hanya sekedar menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan saja gitu. Nanti mereka dikasih imbalan di kelas, dikasih imbalan siapa yang dapat ini nanti ibu kasih voucher misalnya begitu. Itu rajin mereka semuanya belajar kan Bapak Ibu kan. Nah, bagaimana kita menyadarkan siswa memiliki motivasi mereka tuh menghargai diri dia sendiri, nanti akan kita bahas itu di segitiga restitusi. Oke, boleh lanjut. Itu tadi, belum itu tadi. Nah, ini kan ada tadi. Mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Sebagai pendidik, saat perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran, menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau yang kedua, Anda ingin dilihat dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau Anda ingin menjadi pembelajaran sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha, bertanggung jawab dan menghargai diri Anda sendiri sehingga sebagai teladan bagi murid-murid. Nah, kira-kira dari kasus ini poin yang mana Bapak Ibu ambil kira-kira? Luar biasa Bu Marisa ya. Terima kasih kepada Ibu Marisa. Jadi benar sekali ya Ibu. Walaupun misalnya kita ingin mengikuti suatu kegiatan, ya memang sih berat kalau kegiatan itu tidak dilakukan di jam atau di hari kita biasa masuk sekolah. Cuma kan kita itu kembali lagi, namanya itu tugas kan. Kita guru, yaitu memang konsekuensi kita. Ya itulah kita sebagai guru. Apapun itu, misalnya kegiatan itu dilakukan pada hari Sabtu, misalnya ya kita harus mengikuti dengan ikhlas. Ya, oke lanjut. Oke, berarti motivasi kesadaran perilaku manusia yang Bu Marisa miliki tadi itu berarti udah sampai ke menghargai diri sendiri ya. Sedapat mungkin kita membuat motivasi perilaku kita itu memang kita terapkan itu menghargai diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh lanjut. Nah, lanjut mengenai keyakinan sekolah dan atau kelas. Keyakinan kelas kita perkecil dulu ya Bapak Ibu, ruang lingkupnya ya. Baru nanti kita bahas dulu keyakinan kelas dulu, baru nanti kita bagaimana membuat keyakinan sekolah. Keyakinan ini adalah pernah Ibu mendengar kata istilah kesepakatan kelas? Nah, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang kita buat dengan peserta didik kita, yang mana keyakinan ini adalah yang nanti tadi merujuk ke profil pelajar Pancasila atau nilai kebajikan yang tadi kan ada mandiri. Kita membuat keyakinan kelas kita, yang mana keyakinan kelas itu adalah dari mereka. Nah, kan pertanyaan Bu Sari kan pertanyaan itu, bagaimana kita motivasi pada siswa. Nah, motivasi pada siswa kita membuat keyakinan kelas kita itu dari mereka, misalnya melalui disiplin. Enggak. Nah, di keyakinan kelas ini kita tidak boleh menggunakan kata tidak. Benar, Bu Mila? Benar ya? Di keyakinan kelas itu misalnya kita membuat yang pertama, keyakinan kelas ini kita buat di awal proses pembelajaran, ya, awal proses pembelajaran, yang mana itu adalah keyakinan yang diyakini anak kita akan dipakai anak kita selama proses pembelajaran, misalnya 1 semester ke depan. Gitu. Yang pertama misalnya tidak boleh datang terlambat.
Nah, di keyakinan kelas itu tidak boleh dipakai Bapak Ibu. Kata tidak boleh itu tidak diperbolehkan dipakai di keyakinan kelas. Berarti kita buat keyakinan kelasnya itu datang tepat waktu. Nah, kenapa kita buat datang tepat waktu? Itu adalah hal yang harus diyakini oleh peserta didik kita. Kesadaran mereka sendiri. Berarti kan diyakini di kelas kita itu yang pertama itu adalah mereka itu datang tepat waktu. Dengan kesadaran mereka sendiri, dengan keyakinan mereka. Karena keyakinan kelas ini kita dapatkan dari hasil diskusi kita dengan peserta didik kita, yang mana semuanya ini berasal dari mereka. Semuanya keyakinan kelas kita yang buat itu berdasarkan contohnya kesepakatan dengan siswa. Nah, contohnya di sini kan ada keyakinan kelas itu disiplin. Berarti tadi apa kalau kita buat keyakinan kelasnya di pertama adalah datang tepat waktu. Berarti mereka yakin dengan diri mereka bisa datang tepat waktu. Dan apalagi keyakinan kelas yang mau kita buat kepada siswa kita. Contohnya selain dari datang tepat waktu, apalagi saling menghargai dan menghormati. Kenapa? Apa hal yang perlu mereka yakini? Kan ada tuh Bapak Ibu, kita kan dari segala suku, ya di sekolah kita ini kan ada berbagai macam backgroundnya kan, gitu. Mereka meyakini dalam proses pembelajaran kita itu mereka bisa saling menghargai. Jangan nanti, kok ucok, kan nggak mungkin. Nggak boleh kayak gitu. Nah, mereka di dalam kelas itu harus membuat suatu keyakinan kita saling menghargai, baik ke teman-temannya, baik kepada kita, gurunya. Kita buat keyakinan itu adalah keyakinan di kelas kita itu adalah saling menghargai gitu. Nggak ada istilahnya tidak boleh bullying, kan nggak boleh dikata keyakinan itu nggak boleh. Kata-kata tidak itu di keyakinan bahwa kelas itu tidak boleh kita gunakan gitu. Saling menghargai berarti kawan-kawannya berpendapat mereka harus menghargai apa yang mereka sampaikan gitu. Ini contoh-contoh keyakinan. Kalau mengenai disiplin, datang tepat waktu di sekolah. Seperti yang kita buat tadi kan. Mengenai religius, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas. Nah, itu kan istilahnya berdoa kan Bumila ya. Berarti keyakinan kelas yang mereka buat itu adalah berdoa. Lanjutnya, ini ada contohnya membaca juz ammah di awal pembelajaran. Ini udah masuk disiplin sekolah berarti ya kan. Berarti disiplin keyakinan ini kita bisa gunakan programnya di kelas dan juga di sekolah gitu. Tambahan Bu Resi. Jadi gini ya Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran satu semester itu kan kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kan macam-macam itu, nanti ada tidak boleh ribut, tidak boleh makan. Kan seperti yang dikatakan Bu Resi tadi, kita tidak boleh, kalau bisa tidak menggunakan kata-kata tidak boleh. Nah, proses itu nanti kita rubah kata-kata tersebut menjadi kalimat positif. Nah, kalimat positif itu yaitu tadi, contohnya misalnya tidak boleh terlambat, berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Tidak boleh tidur berarti masuk kemana itu ya? Saling menghargai. Saling menghargai. Menghargai guru maksudnya. Ah, ini kan semua ini kan kayak datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata sopan, itu kan sudah dirubah menjadi kalimat-kalimat positif. Sudah tidak ada lagi kalimat yang berbunyi tidak kan itu. Nah, dari kalimat-kalimat positif ini disimpulkan menjadi kalimat kalimat universal. Iya, kebajikan universal namanya. Nah, ini dia disiplin, religius, peduli lingkungan, toleransi. Nah, di dalamnya inilah terdapat kalimat-kalimat positif untuk keyakinan kelas yang akan kita buat pada satu semester atau 1 tahun ya. Nah, boleh 1 begitu tahun. Bapak Ibu.
Karena selama ini kan kita mungkin oke lah kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu semua pasti buat kan kesepakatan kelas. Tidak boleh main HP kan gitu, tidak boleh main HP sewaktu belajar. Berarti Nah. kita masuk kemana kemana kira-kira Bapak Ibu? Tidak boleh main HP. Kira-kira itu masuk ke poin yang mana kira-kira keyakinan kelas kita itu? Saling menghargai dan menghormati. Kan menghargai, kita proses pembelajaran kan kita perlu dihargai juga kan sama siswa kita gitu. Nah, kenapa balik lagi ke Solusinya dari mereka, bukan dari kita gitu. Kalau kita hanya sebagai penghukum saja, tahu kan sebagai penghukum udah sampai situ aja gitu. Maksudnya kita disiplin positif di sini adalah bagaimana kita membuat siswa kita itu sadar akan kesalahannya dan solusinya dari mereka sendiri. Kenapa itu di budaya positif? Karena itu bukan hanya gara-gara kita takut sama kita saja mereka berubah menjadi lebih baik, tidak seperti itu gitu. Mereka berubah lebih baik itu adalah dari diri mereka sendiri gitu. Dengan apa? Kita sebagai manajer, sebagai coach mereka untuk menyadarkan perilaku bersalah mereka. Apa yang mereka langgar? Tadi kan kita buat di keyakinan kelas. Kan keyakinan kelas sudah kita buat nih. Mereka udah tahu keyakinan-keyakinan yang ada di kelasnya. Dan mereka tahu berarti mereka langgar, berarti keyakinannya itu, makanya kita posisikan diri kita sebagai manajer. Mungkin ya kan selama ini jujur selama ini masih posisi kita itu sebagai 5 itu mungkin hanya sekedar memantau, membuat salah, hanya penghukum. Hukum. Posisi kita itu selama ini hanya sekedar itu saja gitu. Sama-sama lagi kita berubah ke arah yang lebih baik lagi, memposisikan diri kita. Pernah nggak kita tahu mereka ternyata mereka terlambat itu entah bekerja, mereka di rumah terlebih dahulu? Entahkah mereka nanti orang tuanya sakit di rumah dulu harus mereka rawat? Entahkah mereka orang tuanya lagi bermasalah di rumah? Hanya kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai penghukum, pembawa rasa masalah, salah nggak kita kira-kira? Tanpa mengetahui terlebih dahulu bagaimana siswa kita itu gitu. Oh, kamu terlambat salah, keluarkan dari sekolah ini. Tahu nggak kita alasannya? Iya, benar kan Bu? Takutnya kita menuntut siswa datang pagi, takutnya kita telat kan. Gitu. Benar. Ya jadi intinya manajer. Ya, jadi intinya manajer itu mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Sebagai teladan kita dulu menunjukkan diri kita ini sebagai teladan bagi siswa kita itu gitu. Ada juga ya kondisi gurunya terlambat masuk. Nanti ada siswanya yang terlambat masuk ya udah. Iya. Lagi nggak terlambat masuk. Lambat masuk. Makanya itu tadi urutannya benar yang iya, itu gitu. tadi Balik lagi kita, makanya di sini kita membuka, bukan hanya kita berbagi maksudnya ya, membuka. Kami jujur, saya pribadi mungkin sebelum sampai sekarang aja masih juga mungkin ada hal tapi saya menyadari, saya udah melakukan hal yang merugikan diri kita sendiri, bukan merugikan orang lain, merugikan diri saya sendiri. Saya udah salah nih, saya nggak masuk kelas, saya udah mengorbankan mereka, udah berjuang datang sekolah, bangun pagi-pagi, ya kan, berjuang ke sekolah. Mereka tuh udah luar biasa berjuang untuk datang ke sekolah pagi-pagi ke sekolah ini untuk mendapatkan ilmu yang akan kita berikan. Apakah mau kita merusak itu semua? Ya kita masuk ke sekolahnya. Balik lagi kita ke poin yang ketiga tadi, menghargai diri kita sendiri. Gitu. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu. Lain lagi mungkin jika siswanya ini udah berulang kali kita panggil, kita identifikasi, masih berulang. Ya itu nanti jatuhnya kita berkolaborasi dengan guru BK. Itu. Dan itu penerapannya bagaimana kita menyelesaikan masalah siswa itu, ada istilahnya kita menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Jelaskan Pak Taufik. Aduh, slide-nya mati lagi nih. Segitiga restitusi Lanjut itu lagi, ada Bu, 3. Maaf Bu ya. Segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama adalah
membuat rasa bersalah, ya, menyadari kesalahan mereka. Misalnya tadi siapa kasus contohnya kita buat di sekolah ini, mengidentifikasi masalah. Oh ya maaf, mengidentifikasi masalah. Misalnya siapa yang sering nggak masuk sekolah misalnya. Misalnya si A. Misalnya misalnya Ririn jarang masuk sekolah. Ini segitiga restitusi ini kita terapkan personal ya Bapak Ibu ya. Kita panggil, kan tadi udah berdasarkan Pak Taufik tadi udah kolaborasi sama guru BK kita, anaknya masih melanggar keyakinan-keyakinan yang telah kita miliki. Berarti kita panggil secara personal anaknya. Nah, kita lakukanlah segitiga restitusi. Yang pertama tadi mengidentifikasi masalah. Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan dulu Bapak Ibu, menstabilkan identitasnya dulu, menstabilkan emosinya. Kita stabilkan terlebih dahulu emosinya, stabilkan dulu. Kayak contohkan aja masalah kemarin anak saya tidak pernah masuk ya, tidak pernah masuk. Kita tanya dulu, stabilkan emosi, tanya namanya dulu, tanya kabarnya dulu. Kita lakukan pendekatan terlebih dahulu. Pokoknya kita stabilkan emosinya. Oke, setelah stabil emosinya, baru kita Panas. setelah stabil emosinya, baru kita tanya kesalahannya. Kita buat dia sadar akan kesalahannya. Misalnya kita sebut aja misalnya Raja, dia sering nggak masuk ke kelas. Pertama tadi kita tanya namanya, kondisinya apa, kita tanya dulu terlebih. Kita tanya dia buat dia sadar akan kesalahannya. Kenapa dia tidak masuk ke kelas? Nah dari situ kan nanti ada jawaban dari siswa kan Bapak Ibu. Kenapa kita perlu kita stabilkan emosinya terlebih dahulu tadi? Karena biar dia nyaman bercerita dengan kita. Oke, buat dia nyaman bercerita dengan kita, tanya dulu kenapa, misalnya kita validasi kesalahan mereka dulu. Ya, validasi kesalahan. Bu Witri, oh ini aktif. Ya, Pak. Kita tanya kesalahan mereka, kita gali permasalahan mereka. Oh iya. Kayak misalnya mereka, si Raja ini dia sering nggak masuk karena malas ternyata. Bukan hanya sampai di situ aja, malasnya itu kita tanya, kenapa dia malas? Ternyata ada permasalahan ke keluarga. Kita gali permasalahannya Bapak Ibu, kita buat dia sadar akan permasalahannya itu. Gitu. Kalau udah dapat permasalahannya di mana, udah sadar mereka kesalahannya di mana, baru kita buat tanyakan keyakinan dia. Keyakinan yang akan mereka laksanakan. Ini dia. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang tadi kita stabilkan identitasnya, tadi kita netralkan emosinya, kita tahu dulu pokoknya kita stabilkan emosinya sehingga mereka nyaman cerita sama kita. Lanjut baru kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kenapa mereka membuat kesalahan tersebut? Kita tahu dulu, kita gali informasinya mengenai kesalahan yang mereka buat, baru selanjutnya kita lakukan menanyakan keyakinan. Balik lagi kan Bapak Ibu, solusinya bukan dari kita. Solusinya itu adalah dari mereka sendiri. Dan tahu dia nih kesalahannya, dia nggak sering masuk karena malas. Malasnya kenapa? Dia udah sadar akan kesalahannya. Kira-kira untuk supaya tidak melakukan seperti itu, apa yang harus mereka lakukan? Kita tanya keyakinannya. Oh saya mau masuk lagi Bu, itu dari mereka gitu, bukan dari kita. Selama ini kan enggak, kamu enggak besok masuk lagi ya. Kita yang ngasih solusinya. Dan kenapa kita ngasih solusinya minggu depan terulang kembali. Kamu tidak pakai sepatu, besok pakai sepatu ya.
solusi dari kita, bukan solusi dari mereka. Sadarkan dulu mereka yang mereka akan lakukan itu salah, dan solusinya mereka sendiri yang melakukan gitu. Oh, saya sadar Bu, oh ternyata saya salah, saya tidak masuk itu sangat merugikan saya, tidak merugikan dia dalam proses pembelajaran, dia rugi sekali. Sadarkan sampai mereka sadar kesalahannya, saya berarti harus masuk. Ya, kita harus mengikuti dengan IPAS, ya. Oke, lanjut. Oke, berarti motivasi kesadaran perilaku manusia yang Bu Malisa miliki tadi itu berarti udah sampai ke menghargai. Kalau dari judul kan jelas ini adalah motivasi manusia dalam berperilaku gitu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu apa motivasinya? Pertama, alasannya karena menghindari hukuman. Yang kedua, karena dia ingin mendapat imbalan. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri. Dan dari antara ketiga ini bisa berlaku kepada guru maupun murid. Maka nanti ketika siswa itu melakukan suatu perbuatan, kita harus menganalisa usahakan dia itu motivasinya kita ubah sampai dia motivasi menghargai diri sendiri gitu. Termasuk juga kita guru gitu kan. Jadi motivasi kita itu sebaiknya melaksanakan segala sesuatu itu karena kita ingin menghargai diri, bukan karena mendapat imbalan atau karena hukuman. Karena tadi disampaikan juga, kalau alasannya hukuman, tentu selama hukuman itu ada. Nah, kalau hukuman nggak ada, tentu kembali ke tabiat biasa kan gitu. Itu juga kan imbalan. Maka di sini motivasi ini berlaku juga untuk guru dan terutama bagi kita guru tentunya untuk siswa gitu. Nah, bagaimana kita mengelola siswa nanti ketika memberikan treatment atau perlakuan, kita harus bisa memunculkan motivasi intrinsiknya itu untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena ada peraturan sekolah, bukan karena ada hukuman. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dery ya, pencerahannya yang sangat luar biasa. Ini motivasi perilaku manusia ini kan untuk guru. Kalau kita menerapkannya untuk anak gimana? Kalau tanpa mengasihi hukuman, apa yang harus kita lakukan? Iya, nanti ada itu di di segitiga restitusi. Ya memang hal-hal